94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan dari kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema sahabat penghuni surga. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkur Ustadz. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang diambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah azallah wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan kahulnya penduduk surga, ya. Pemimpin kahulnya penduduk surga, dia adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kita sudah bahas juga Sayyidah, yaitu Sayyidah Syabab Al-Jannah, yaitu pemimpin pemuda-pemuda surga. Kita juga sudah bahas dia adalah Hasan dan Husain. Demikian juga kita sudah bahas terkait dengan Sayyidat Nisai Al-Jannah, pemimpin wanita penduduk surga. Ikhwa azallah wa iyyakum, sedikit kita ulang bahwasanya terkait dengan
surga, maka seluruh manusia yang mereka meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka dia akan menjadi penghuni surga. Dia akan menjadi penghuni surga. Hanya saja ada yang langsung masuk surga dengan tanpa hisab, ada yang masuk surga hisab dahulu, dihisab dahulu tapi hisab yang mudah, hisab yasira. Kemudian ada yang masuk surga itu setelah dihisab, hisabnya hisab yang sulit, dan apabila seorang muslim dihisab dengan hisab yang sulit, maka dia bisa dipastikan ya dia masuk neraka. Tapi apapun ceritanya, karena dia seorang muslim, maka cepat atau lambat dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, mereka yang mati dalam keadaan kufur, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Baik sedikit, ya sedikit kebaikannya atau banyak kebaikannya itu tidak terhitung, tidak ada dihitung dalam masalah ini. Makanya Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami tayangkan semua kebaikan-kebaikannya, maka faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikannya sebagai haba. Haba yaitu benang-benang tipis yang melayang-layang. Apabila ada cahaya yang masuk ke rumah kita, maka ada benang-benang tipis begitu. Itulah haba. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan dia haba mansura, yaitu tidak ada guna sama sekali dan tidak ada berat sedikit pun. Itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi apabila seorang yang meninggal dalam keadaan kufur, maka dia dipastikan tempatnya di neraka dan mereka kekal selamanya. Ya, baik mereka punya banyak kebaikan, apalagi hanya sedikit kebaikannya. Kemudian ikhwah, adapun kaum muslimin yang masuk surga, ya, maka kita katakan ada orang-orang tertentu yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penduduk surga. Mereka akan menjadi penghuni surga, seperti yang sudah kita bahas, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Umar radhiyallahu anhuma sebagai penghuni, sebagai pemimpin kahulnya penduduk surga. Kemudian Hasan Hussein sebagai pemimpin pemuda-pemuda surga, atau seperti Sayyidat Nisa Ahl Jannah, wanita pemimpin-pemimpin wanita penduduk surga. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Maryam binti Muzahim, kemudian Asiyah, ya kemudian Asiyah, kemudian Maryam, ya Maryam ibnatu Imran, Asiyah binti Muzahim, dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Baik. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Apa yang kita sebutkan tadi umumnya itu para sahabat dan orang-orang yang tertentu yang sudah disebutkan namanya masuk surga. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya, dan ini prinsip ahli sunnah wal jamaah, dan dengan prinsip inilah kita bisa membedakan mana ahli sunnah dan mana syiah. Ya, dengan prinsip yang satu ini kita bisa membedakan mana yang ahli sunnah dan mana yang syiah. Ikhwah, ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya semua para sahabat masuk surga. Ya, semua para sahabat masuk ke surga. Kullu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannah. Semua sahabat-sahabat Nabi pastikan masuk ke dalam surga. Apa dasarnya? Sebagaimana konsep dalam masalah masuk surga, menyatakan masuk surga atau masuk nerakanya seseorang, itu kan memang konsepnya sudah ada dasar. Demikian. Tidak bisa kita mengatakan, memastikan sesuatu kalau tidak ada dasar. Seperti memastikan seorang fulan, misalnya kita sebutkan nama atau ta'yin personal,
fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Demikian ikhwah. Kita tidak bisa mengklaim seperti itu hingga kita ada dalilnya. Ya, kita ada dalilnya. Ikhwah azallah wa iyyakum, mengenai nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan nama-nama para sahabat secara jelas mereka penghuni surga. Namun secara umum seluruh para sahabat tempatnya di surga. Dasarnya apa ikhwah? Seperti surah At-Taubah ayat 10, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Ikhwah, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ini dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Kemudian Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini ikhwah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Rasulullah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Perlu kita ketahui ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, kalau muhajir ansar mereka sudah ada, ya, dan orang-orangnya sudah berlalu. Tetapi ikhwah, kita bagaimana ini kita sebagai seorang muslim bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang. Untuk peluang jadi muhajirin ansar itu suatu hal yang gak mungkin lagi, ya, karena itu sudah lewat. Tapi untuk menjadi walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka kebaikan, ini kan peluang besar bagi kita setiap kaum muslimin agar kita itu tergabung dengan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar. Karena Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Mereka ini kan termasuk orang-orang yang mengikuti para sahabat tadi dengan kebaikan. Itu dalil pertama ikhwan, menunjukkan bahwasanya para sahabat itu merupakan generasi yang memang di akhirat nanti mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga disebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 18, yaitu laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah sudah ridho terhadap orang-orang mukmin saat mereka ataupun mereka yang telah berbaiat kepadamu di bawah pohon. Kepadamu di sini maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang membaiat Rasulullah di bawah pohon. Siapa mereka ini? Orang-orang mukmin. Dia adalah para sahabat. Ya, dia adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah juga menyebutkan ikhwan dalam surah Hadid. Wa kullu wa'adallahi al-husna. Wa kullu wa'adallahi al-husna. Semuanya Allah janjikan akan diberikan kebaikan. Al-husna yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi dari ayat-ayat ini jelaslah bahwasanya para sahabat itu konsep Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para sahabat itu masuk surga. Semua mereka akan masuk surga. Semua yang dinyatakan sahabat, ya, semua yang dinyatakan sahabat, maka dia akan masuk surga. Itu konsep, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat ini ikhwah, mereka yang beriman dengan Rasulullah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW, walaupun dari jauh, walaupun gak sempat berkomunikasi. Mereka yang bertemu dengan
ataupun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman dengan Rasulullah, maka mereka itu dikatakan sahabat. Demikian ikhwan. Makanya Rasul juga pernah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, maksudnya zaman para sahabat. Beliau juga mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Ya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Jangan kalian cela sahabatku, kata Rasul. Seandainya kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan menyamai infak para sahabatku, yaitu gandum segenggam ataupun setengahnya. Bayangkan ikhwah. Ya. Makanya salah satu yang membuat amalan seseorang itu menjadi berlipat ganda adalah terkait dengan personalitasnya, yaitu dia adalah sahabatnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah secara umum bahwasanya sahabat itu dinyatakan mereka, sekali lagi, mereka masuk ke dalam surga. Memang ikhwah azallahu wa iyyakum, sahabat tidak satu derajat, ya, tidak satu derajat seperti yang kita katakan tadi, tidak satu level seperti yang kita katakan tadi, seperti Abu Bakar wa Umar sayyida kahuli al-jannah. Abu Bakar dan Umar pemimpin kahulnya, orang-orang dewasa penduduk surga. Demikian juga Hasan dan Husain sayyida syababi al-jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemuda-pemuda surga. Sayyidatu nisai al-jannah arba'ah. Pemimpin wanita penduduk surga ada 4. Telah maka disebutkan seperti Khadijah binti Khuwailid, kemudian Maryam bin Ibnatu Imran, kemudian Asya binti Muzahim, dan Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ikhwa azallahu wa iyyakum, itulah dia. Jadi mereka tidak satu level. Mereka ada di surga, tapi mereka tidak berada di satu level. Lantas bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mereka sempat berbuat dosa atau salah? Ikhwah, para sahabat ahli sunnah wal jamaah meyakini sahabat-sahabat itu juga manusia. Mereka tidak maksum. Tapi ingat ikhwah, ya ingat, para prinsip ahli sunnah wal jamaah yang terhadap sahabat-sahabat yang sempat berbuat dosa, maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada mereka. Ya, sudah ridho kepada mereka. Dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Mungkin para pemirsa pernah membaca beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang sempat membocorkan misi Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada yang berzina sampai dirajam dan seterusnya ikhwah. Mereka berdosa, tapi mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Kemudian mereka bersalah, bersalah. Tapi ikhwah, mereka bersalah, salah mereka itu di posisi mereka sebagai mujtahid. Seorang mujtahid, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza asawa falahu ajran, wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila mereka salah, apabila mereka benar dalam ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Apabila dia salah, dia dapat 1 pahala. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk menghina, mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah azallahu. Makanya tidak boleh ada seorang pun yang menghina para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Barang siapa yang menghina satu saja di antara mereka, para sahabat, mereka adalah orang Syiah Rafidhah. Karena orang Syiah yang mereka tidak suka dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah azallahu, itulah dia, ya. Jadi kesimpulannya seluruh para sahabat itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada ada 10 orang sahabat yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW dan mereka penghuni surga. Atau dengan
istilahnya asyarah mubasyarah bil jannah. 10 orang yang memang yang disebutkan mereka langsung oleh Rasulullah, disebutkan nama mereka langsung sebagai penduduk surga. Kita baca nasnya. Nassa Rasulullah SAW nassan sarihan ala anna asyarata min ashabihi min ahli jannah. Rasulullah dengan jelas dan lugas menyatakan ya bahwasanya ada 10 orang sahabat beliau yang beliau nyatakan masuk ke surga. Fa fi musnadi Ahmad an Sa'id bin Zaid, dalam kitab Musnad Ahmad dari Sa'id bin Zaid, was sunan Tirmidzi an Abdurrahman bin Auf, demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar itu di surga, Umar fil jannah, Umar di surga, Utsman fil jannah, Utsman di surga, Ali fil jannah, Ali di surga, Talha fil jannah, Talha di surga, Zubair fil jannah, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Jadi di sini ada beliau sebutkan 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang sahabat ya. Kemudian warawal hadis al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Dhiya fil Mukhtarah an Sa'id ibni Zaid. Imam Ahmad, Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah, dan dia meriwayatkan hadis dalam hadis, sebuah hadis. Kemudian dia juga meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mukhtar dari Sa'id bin Zaid bil lafzin fi syai' min al-ikhtilaf an sabiqah. Ada sedikit perbedaan, ya. Ada sedikit perbedaan lafaz dengan lafaz yang sebelumnya. Kalau lafaz sebelumnya kan dengan jelas mengatakan Abu Bakar yang masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah. Ya, ada sedikit perbedaan di riwayat yang ini. Lafaznya apa? Asyara fil jannah. Ada 10 orang di surga. Beliau menyebutkan An-Nabiyyu fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'd bin Malik fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Jadi 10. Ya. Ada 10 ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya, bedanya yang pertama, lafaz pertama dengan yang kedua ini, di sini ada tambahan satu, yaitu an-nabiyyu fil jannah. Di riwayat sebelumnya tidak ada disebutkan nabi fil jannah. Berarti di riwayat kedua ini ada sedikit perbedaan. Di antaranya ikhwah, di riwayat kedua ini tidak ada disebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tidak ada disebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikian juga dalam riwayat ini disebutkan dengan sebutan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini Sa'ad bin Malik. Demikian perbedaannya, ya. Dalam riwayat yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat kedua Sa'ad bin Malik fil jannah. Jadi kalau kita himpun semua ini ikhwah, himpun semua, berarti jumlahnya semua ada 11 selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada sebutan tambahan, yaitu Sa'ad bin Malik, ya, Sa'ad bin Malik yang tidak disebutkan dalam riwayat sebelumnya, ya, yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya.
Demikian ikhwah azallahu. Intinya ikhwah, itulah nama-nama yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan asyara mubasyarah bil jannah. Wa tadhkur lana kutubus sunnah, dan kitab-kitab sunnah telah menyebutkan kepada kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman jalisan ala bi'r aris. Ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di Bi'rul Aris. Bi'rul Aris ini ikhwah sumur, nama sumur, bir sumur Aris. Sumur ini posisinya berada di sebelah barat dayanya Masjid Kuba. Ya, di sebelah barat dayanya Masjid Kuba. Ikhwah, kalau kita Indonesia ini kan kiblatnya itu ke arah barat, agak miring dikit ya. Kalau Madinah itu kan kiblatnya ke selatan. Ya, kiblatnya ke selatan. Jadi kalau kita lihat peta, kalau peta ini kan aturannya yang ke atas itu utara, ke belakang, ke bawah selatan. Jadi Kuba itu ke bawah ngadepnya karena Mekahnya di bawah, dan dia berada di sebelah barat dayanya. Demikian ikhwah, berada di sebelah barat dayanya. Jadi kalau kesanalah menghadap Masjid Kuba, menghadap kiblatnya berarti sebelah kanannya, gitu. Di bagian depan kiblat sebelah kanannya. Disitulah ada yang disebut dengan Bi'rul Aris. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Orang-orang ada yang menyebutkan bahwasanya itu juga disebut dengan Bi'rul Khatam. Bi'rul Khatam ini khatam artinya cincin Nabi SAW, cincin. Kenapa dikatakan Bi'rul Aris ini berubah menjadi Bi'rul Khatam? Bi'rul Khatam ini ikhwah, karena ketika Utsman bin Affan yang menjabat sebagai khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukminin pada waktu itu menjabat sebagai khalifah. Ketika beliau duduk-duduk di situ, ya, khatam cincin Rasulullah yang ini dipegang setiap khalifah, ya. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, dipeganglah khatam ini. Khatam ini cincin sekaligus tempel, ya. Cincin sekaligus tempel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ ada bacaan Muhammad Rasulullah. Cincin sekaligus tempel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, cincin ini dipegang oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, maka cincin ini dipegang oleh Umar bin Khattab. Demikian juga setelah Umar bin Khattab wafat, cincin ini dipegang oleh Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ya, ketika beliau duduk-duduk di sumur Aris ini, ikhwah, ya, jatuh stempel Nabi SAW ini, cincin Nabi SAW, jatuh ke dalam sumur tersebut. Demikian. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah berusaha mencari-cari, ya, cincin tersebut di dalam sumur tersebut. Ternyata tak ketemu. Maka akhirnya Bi'rul Aris ini namanya juga dikenal dengan Bi'rul Khatam. Bi'rul Khatam. Demikian ikhwah. Kalau kita pergi ke Masjid Kuba, itu ada di halaman bagian kiblat bagian kanan, itu ada dibuat situsnya lah kita katakan. Kalau sumurnya sudah tak ada karena sudah tutup, tapi dibuat seperti keramik begitu, keramik yang menandakan di sini dahulu ada Bi'rul Khatam, yaitu sumur khatamnya Nabi yang jatuh ke dalam sumur tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Disitulah Rasulullah duduk. Ya, berarti ini kan daerah Masjid Kuba, sekitar Masjid Kuba. Memang ada juga para sejarawan mengatakan bahwasanya beda antara Bi'rul Aris dengan Bi'rul Khatam. Tapi Allahu a'lam, yang rajih bahwasanya yang lebih banyak dikenal bahwasanya Bi'rul Aris itu yaitulah Bi'rul Khatam. Bi'rul Aris sebelum jatuhnya cincin Nabi SAW ke dalam sumur tersebut. Tapi setelah cincin itu jatuh ke sana, maka lebih dikenal lagi dengan Bi'rul Khatam. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, anna Rasulullah SAW kana yauman jalisan ala bi'ri Aris. Suatu hari Nabi SAW duduk-duduk di Bi'rul Aris, sumur Aris. Wa Abu Musa al-Asy'ari bawabun lahu. Dan pada waktu itu yang menjaga pintu dia adalah
Abu Musa al-Asy'ari. Faja Abu Bakar as-Siddiq fasta'dzana. Datanglah Abu Bakar. Beliau minta izin untuk masuk. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'idhan lahu." Izinkan dia masuk. Jadi ini perintah beliau kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa, ya bahasa kita, Abu Musa, i'dhan lahu. Kasih dia izin untuk masuk. Wa basyirhu bil jannah. Sekaligus beritahukan dia bahwasanya dia tempatnya di surga. Summa ja'a Umar. Tak lama kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, dia mengatakan, i'dhan lahu. Umar datang minta izin untuk masuk juga. Kemudian Rasulullah berkata kepada bawabnya ataupun kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Idzan lahu," beritahukan, izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah. Beritahukan dia, berikan dia kabar gembira dengan surga, bahwasanya dia masuk surga. Summa ja'a Utsman. Kemudian tak lama kemudian datanglah Utsman bin Affan, ya menantu beliau. Dan minta izin untuk masuk juga. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "I'dhan lahu," izinkan dia masuk. Wa basyirhu bil jannati 'alal balwa tusibuh. Ini agak istimewa nih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Izinkan dia masuk dan kabarkan kepada dia akan menjadi penghuni surga dikarenakan musibah yang menimpanya, cobaan yang menimpanya. Ini tak disebutkan pada Abu Bakar dan pada Umar radhiyallahu anhu. Ini disebutkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah pada waktu itu sudah memprediksi bahwasanya Utsman bin Affan akan meninggal dunia dengan cara dengan cara terbunuh. Terjadinya pemberontakan pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ini ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Lantas Rasulullah menghentakkan kakinya ke gunung Uhud. Beliau katakan, "Uskun, tenanglah Uhud. Uskun ya Uhud, tenanglah Uhud. Fa inna 'alaikan nabi." Karena di atasmu itu ada seorang nabi, wasiddiq, dan seorang yang siddiq, yang jujur, wasyahidan, dan dua orang yang mati syahid. Beliau mengisyaratkan di sini bahwasanya Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, mereka meninggalnya dengan mati syahid, dibunuh oleh orang-orang, dibunuh oleh seseorang. Demikian ikhwah. Bedanya Umar bin Khattab dibunuh oleh satu orang, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Adapun Utsman bin Affan yaitu dikarenakan demonstrasi yang terjadi pada waktu itu, pada masa pemerintahan beliau. Demikian ikhwah. Ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya tidak disangsikan lagi bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sampai para ulama menyebutkan bahwasanya wahyu itu ada dua. Wahyu yang pertama adalah Al-Quran, wahyu kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu yang sahih. Baik, warawa Ibnu Asakir bi isnadin sahihin an Ibnu Mas'udin an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, dia berkata, al-qa'imu ba'di fil jannah. Orang yang berdiri setelahku nanti dia di surga. Walladhi yaqumu ba'dahu fil jannah. Dan orang yang berdiri setelah orang yang berdiri tadi itu juga di surga. Watsalitsu warrabi'u fil jannah. Dan orang yang kedua dan ketiga yang berdiri setelah mereka berdua, mereka adalah di surga. Apa yang dikatakan qa'im di sini ikhwah? Wa muraduhu bil qa'im ba'dahu, yang dimaksud dengan orang yang berdiri setelah beliau adalah alladzi yalil hukma ba'da mautih, yaitu mereka yang memegang tampuk kekuasaan
mereka yang menjabat khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi al-qaim ba'di, orang yang menjabat setelahku fil jannah. Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walladhi yaqumu ba'dahu fil jannah. Dan orang yang berdiri setelah yang berdiri yang pertama, berarti mereka yang menjadi khalifah setelah khalifah pertama fil jannah. Watsalitsu warrabi. Demikian juga khalifah yang ketiga dan keempat fil jannah. Mereka ada di surga. Berarti ikhwah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka tempatnya di surga. Wa haulai al-arba'atu, mereka adalah 4 orang, mereka adalah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliun radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka seluruhnya. Wa rawat Tirmidzi wal Hakim bi isnadin sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim dengan sanad yang sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah sallam qala li Abi Bakr. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, anta atiqun minan nar. Anda adalah yang terbebas dari api neraka. Anda adalah seorang yang terbebas dari api neraka. Ikhwah, seorang kalau sudah terbebas dari api neraka maksudnya apa? Ya surga. Karena tempat orang itu nanti di hari akhir, kalau nggak surga ya neraka. Inilah 2 negeri abadi yang sedang kita bicarakan. Demikian ikhwah. Semua orang akan menuju negeri abadi. Imma abadi di surga atau abadi di neraka. Adapun kaum muslimin yang sempat masuk neraka, mereka akan masuk surga. Dan abadi akhirnya mereka ada di neraka. Di surga. Adapun orang-orang kafir, abadi mereka berada di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian ikhwan, azallahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan. Yaitu ba'du man nassa ala annahum fil jannati ghairu man dzukir. Kemudian ada lagi orang-orang selain yang sudah disebutkan, selain yang kita sebutkan ini, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, demikian juga Hasan, Husain, kemudian juga Khadijah, Maryam, kemudian Asia, Fatimah radhiyallahu anha, selain yang sudah disebutkan, ya, ditambah dengan asyarul mubasysyirin bil jannah 10 orang yang masuk surga tadi, selain yang sudah disebutkan, ada lagi sahabat-sahabat yang disebutkan Rasulullah secara personal, sebutkan namanya, mereka tempatnya di surga. Pertama dan kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini ikhwah, beliau adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia abang atau adik ya. Yang jelas dia saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far anaknya Abu Thalib. Ali anaknya Abu Thalib. Jadi dia adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepupu Rasulullah SAW kandung. Ja'far bin Abi Thalib ini ikhwah, seorang sahabat yang sangat terkenal. Di antaranya ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh 4 orang sahabat, ya, Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abu Ubaidah. Intinya 3 lah ikhwah, ya. Ja'far ini radhiyallahu anhu, dia ketika dia memegang komandan pasukan, dia memegang panji bendera pasukan, ya. Ketika itu dia ditebas tangannya. Kemudian dia pegang dengan tangan kiri. Ditebas lagi tangan kirinya. Dia pegang panji itu dengan sisa tangannya. Demikian ikhwah. Dia pegang sisa tangannya. Demikian. Sehingga akhirnya beliau pun terbunuh. Setelah selesai peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, dicarilah jenazahnya Ja'far bin Abi Thalib ini, dan ternyata setelah dilihat dia meninggal dunia dengan 60 tusukan, semuanya itu berada di depan. 60 tusukan, semuanya itu berada di depan. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak ada lari ke belakang. Bayangkan ikhwah, seorang sahabat luar biasa, kuat luar biasa ikhwah. 60 tusukan membuat dia meninggal.
Bayangkan ikhwah, bagaimana dengan kita? Kita mungkin 1-2 tusukan udah meninggoy, sudah meninggal. Ini Ja'far bin Abi Thalib, 60 pasukan, 60 tikaman, dan semua di depan, 60 membuat dia meninggal. Kalau dia nggak meninggal, ikhwah, dia tetap berjuang memegang bendera panji pasukan itu. Dia ada sebagai komandan pasukan pada waktu itu setelah Usamah bin Zaid tewas. Demikian dia Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far dalam sebuah hadis ikhwah, ya, walladzi akhbara Rasulullah annahu fil jannah Ja'far wa Hamzah. Dalam sebuah hadis, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paman. Hanya memang paman lain ibu. Paman dari lain ibu. Satu kakek tapi lain ibu. Beda dengan Abu Thalib. Abu Thalib ini paman kandung. Artinya antara ayah Rasulullah, ya, ayah Rasulullah dengan Abu Thalib ini seayah seibu. Jadi kandung mereka. Seayah seibu. Adapun dengan Hamzah radhiyallahu anhu, dia Hamzah dengan Abdullah ayahnya Rasulullah itu seayah tapi lain ibu. Ya, jadi ini termasuk paman lah, ya, paman Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib yang tidak asing lah, ya. Dari sejak kecil kita sudah tidak asing nama Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Hamzah gitu. Kalau sudah dengar nama Hamzah, teringat kita seorang yang sangat pemberani, singa padang pasir. Dari kecil kita sudah dengar nama Hamzah ini. Kalau sudah Hamzah, langsung terbayang kita bagaimana seorang yang gagah berani, bertempur, singa padang pasir. Bahkan dia pernah berburu singa, ya. Demikian Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Dan juga sudah sangat familiar namanya. Dia tewas dalam perang Uhud. Kemudian dimutilasi oleh Hindun. Demikian ikhwah, walaupun para ulama berbeda pendapat apakah hadis bahwasanya Hindun ini memutilasi Hamzah bin Abdul Muthalib, kan yang masyhur itu bahwasanya setelah Hamzah bin Abdul Muthalib ini meninggal, tewas di tangan Wahsy dengan tombaknya, lantas datang Hindun, dimutilasilah dia, diambil jantungnya, kemudian dia makan, ya, itu masyhur kan kisahnya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang kisah ini, tentang dhaif dan sahihnya. Demikian intinya ikhwah azallahu, dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minalladzi akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum fil jannati Ja'far wa Hamzah. Di antara orang-orang yang diberitahu Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah penduduk surga, yaitu Ja'far dan Hamzah. Hafiz Sunani Tirmidzi wa Musnad Abi Ya'la, dalam Sunan Tirmidzi dan Musnad Abi Ya'la, wa Mustadrakil Hakim, dan Mustadrak tulisan Hakim, wa ghairihim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib malakan yatiru fil jannati bi janahaihi. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib, dia bagaikan malaikat yang terbang di surga dengan dua sayapnya. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib malakan, dia menjadi malaikat di surga yang terbang dengan kedua sayapnya. Itulah Ja'far bin Abi Thalib. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Warwat Tabrani, dan Imam At-Tabrani mengatakan, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Adi, wal Hakim an Ibnu Abbasin, dan Hakim dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannatul barihah. Kata beliau, aku tadi malam masuk ke dalam surga, fanadhartu fiha, dan aku pun melihat-lihat dalam surga. Fa idza Ja'faru yatiru ma'al malaikati wa idza Hamzatu muttaqu ala sarir. Ternyata di dalam itu ada Ja'far yang sedang berterbang bersama malaikat. Ya. Ja'far bin Abi Thalib terbang bersama para malaikat. Dan ternyata di situ juga ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ngapain? Hamzah muttaqi ala sarir, dia sedang bersandar di dipan-dipannya di surga. Demikian ikhwah, ya.
Wa isnadu sahih. Isnadnya sahih. Wa qad sahha anna Rasulullah SAW qala, dan Rasulullah SAW diriwayatkan sahih dari Rasulullah SAW qala sayyidus syuhada Hamzatu ibnu Abdul Muttalib. Pemimpin para syuhada dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Demikian ikhwan azallahu wa iyyakum. Jadi ada dua sahabat yang disebutkan dalam hadis ini sekaligus. Makanya juga penulis menyebutkan langsung satu dan dua. Karena ternyata dalam hadis ini ada disebutkan dua orang sahabat sekaligus, yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Demikian ikhwan azallahu wa iyyakum. Kemudian ada juga Abdullah bin Salam, ada Zaid bin Haritha, ada Zaid bin Umar bin Nufail, ada Harisa bin Ibn Nu'man, ada Bilal bin Rabah, ada Abu Dahda, Abu Warqah bin. Insyaallah ini kita akan bahas ya satu persatu kita akan bacakan satu persatu hadisnya di kajian yang akan datang. Demikian ikhwan azallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Jadi kita sudah bahas berapa ini? 10 sahabat ditambah dengan pemimpin tahulnya, orang-orang dewasanya penduduk surga, ditambah dengan pemimpin dua orang pemuda surga, pemimpin pemuda surga, kemudian pemimpin wanita-wanita ahli surga, ditambah dengan Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan dilanjutkan nama-nama tersebut, dan insyaallah sedikit akan kita bahas, kita sebutkan sedikit keistimewaan mereka dalam biografi mereka, insyaallah. Ikhwan azallahu, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema sahabat penghuni surga. Ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya pernah mendengar orang meninggal dalam keadaan baik akan diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Tapi saya juga mendengar nanti di padang mahsyar manusia akan khawatir akan mendapatkan buku amalnya diterima dengan tangan kiri. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah manusia yang di alam barzah diperlihatkan surga akan merasa khawatir juga pada saat nanti mendapatkan buku catatan amalnya diterima tangan kanan atau kiri? Mohon nasihat Ustadz, jazakallahu khairan. Afad, bisa diulang sekali lagi pertanyaannya? Pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang. Mohon maaf Ustaz, saya pernah mendengar bahwasannya orang yang meninggal dalam keadaan baik akan diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Tapi saya juga mendengar nanti di padang mahsyar manusia akan khawatir akan mendapatkan buku amalnya diterima dengan tangan kiri. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah manusia yang di alam barzah diperlihatkan surga akan merasa khawatir juga pada saat nanti mendapatkan buku catatan amalnya diterima dengan tangan kanan atau kiri? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Azallahu wa iyyakum. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Seperti yang sudah sering beberapa kali kita singgung, bahwasanya sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akhir daripada fitnah ataupun ujian manusia itu adalah di alam barzakh. Kita sudah lama kita bahas bahwasanya fitnah surga, fitnah alam barzakh itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir kepada setiap manusia, yaitu man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Mereka yang berhasil melewati ataupun menjawab pertanyaan ini, maka mereka yang selamat dari azab kubur, maka mereka nanti akan lebih selamat lagi nanti di hari kiamat. Dan mereka yang mendapat azab kubur, maka azab yang menanti mereka di akhirat juga akan semakin dahsyat.
Makanya orang-orang yang mampu memberikan jawaban, ya, dan mereka Allah tunjukkan mereka surga, ya, dan doa mereka, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Adapun orang-orang yang tidak mampu memberikan jawaban dengan 3 jawaban ini, dan Allah bukakan untuk dia pintu neraka, ya, Allah katakan afrishu lahun nar, bentangkan untuk dia karpet dari neraka, dan iftahu lahu baban nar, dan bukakan untuk dia pintu ke neraka sehingga dia merasakan bagaimana racun dan panasnya neraka. Maka melihat itu apa katanya? Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Jangan terjadikan hari kiamat. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Baik. Lantas berarti kan orang-orang yang sudah melihat surganya di alam barzakh, otomatis kan dia sudah tahu nanti di mana akhir daripada kehidupannya ketika dia berada di alam mahsyar, di padang mahsyar. Demikian juga orang-orang kafir, sudah tahu kemana peginya. Ikhwah, lantas apakah ketika mereka dihisab, ditimbang, ya, masalah timbangan sudah kita bahas, apakah yang ditimbang adalah orangnya, ataukah timbang amalannya, ataukah timbang yaitu catatan amalannya. Intinya ikhwah azallah, mereka tetap akan diinterogasi, ya, mereka tetap diinterogasi, dan apakah di situ akan ada kecemasan? Mereka di situ akan tetap ada kecemasan. Ya, tetap akan ada kecemasan. Bagaimana kok bisa cemas padahal tadinya dia sudah tahu di tempatnya di surga? Allahu a'lam bishawab. Karena dalam hadis zahirnya seperti orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hisab yang mudah, hisab yasir, ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sampai dia merasa cemas, berarti dia tidak ada harapan untuk masuk ke surga, hingga akhirnya Allah berikan kepada bitokoh, kartu yang di situ tertulis la ilaha illallah. Allah katakan, kami tidak menzalimimu sedikit pun. Kamu masih punya bitokoh. Kata si mukmin tadi, ya Allah, apalah fungsinya bitokoh kartu satu ini dengan sekian banyak dosa-dosaku? Itu kan menunjukkan kecemasan dia, ikhwah. Ya, menunjukkan kecemasan dia. Dan ternyata ketika diletakkan kartu itu, bitokoh yang ada kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan, ternyata bitokoh itu, kartu itu lebih berat. Demikian ikhwah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan dia kitab dari sebelah, kitab amalan dia dari sebelah kanan. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi kitab dari sebelah kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian dia akan diberi bukunya. Dia akan diberi buku catatan itu. Dia katakan, ha umukro kitabiyah. Dia akan bawa bukunya. Dia katakan kepada teman-temannya di situ, kalian baca ini buku-bukuku, buku catatan amalanku. Demikian ikhwah. Jadi Allahu alam. Kenapa di surga dia sudah tahu, di alam barzah dia sudah tahu, dia tetap khawatir. Ya, zahirnya dia tetap khawatir. Walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara yang benar mentalkinkan orang yang terbaring sakit dengan kondisi yang sudah sekarat? Apakah terus diucapkan di telinganya sampai meninggal atau bagaimana Ustaz? Dan apabila pas meninggal masih belum bisa juga mengikuti talqin, apakah itu pertanda seseorang itu meninggal dalam keadaan tidak baik? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Azallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan ucapan yang terakhir kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, "Lakkinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinkan mayat kalian, maksudnya mayat ini bukan setelah meninggal ya,
bukan setelah meninggal. Lakinu mautakum bila ilallah, talkinkan orang yang sedang sekarat di antara kalian, bukan yang sudah meninggal. Lakinu mautakum bila ilallah, talkinkan mayat kalian. Ingat, bukan sudah meninggal, karena orang yang mau meninggal itu dianggap sudah meninggal, ya, karena dia sudah melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Talkinkan mayat-mayat kalian ataupun orang-orang yang sedang sekarat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Lantas bagaimana kaifiatnya? Kaifiat ikhwah lakinu mautakum. Talkin itu ikhwah, talkin seperti ini. Kalau kita mentalkinkan, mengajarkan anak-anak, misalnya kita suruh dia baca qul huwallahu ahad, kita talkinkan, maka kita bacakan qul huwallahu ahad. Ayo sebutkan anak-anak, itu mentalkinkan. Kita suruh dia mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu mentalkinkan. Jadi lakinu mautakum, talkinkan mayat kalian, yaitu kita membisikkan ke telinga si orang yang menurut perkiraan kita dia sedang sekarat. Emak kita, ibu kita, mungkin ayah kita, atau tetangga kita, atau saudara kita, atau teman kita. Ya, kita katakan, ucapkan la ilaha illallah. Itu di telinga dia. Jadi bukan kita mengucapkan di telinganya la ilaha illallah, la ilaha, bukan begitu. Tapi kita suruh dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Ya, kalau untuk perkiraan kita dia sedang sekarat. Demikian ikhwah. Ya, makanya kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, jangan diajak ngomong lagi. Berarti kita berharap itulah kalimat dia yang terakhir. Karena hadis Rasulullah yang pertama tadi yang kita sebutkan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Itulah harapan kita. Lantas bagaimana kalau seandainya dia tak mengucapkan? Ya, semampu kita, ikhwah, semampu kita. Karena ada juga seorang yang nggak mau mengucapkan. Ada seorang akhwat kita ketika dia mengucapkan, ibu ucapkan la ilaha illallah, ya, ada tetangganya meninggal dunia, ibu ucapkan la ilaha illallah, ibu ini ditendangnya akhwat yang mentalkinkan la ilaha illallah. Setelah ditendangnya kemudian tak berapa lama kemudian dia meninggal. Lantas si akhwat ini bertanya, kenapa saya ditendang? Apa amalan ibu itu? Ternyata ibu itu meninggal dalam keadaan tidak sholat. Dia nggak sholat rupanya, ikhwah. Dia muslim tapi nggak sholat. Demikian, ikhwah. Jadi kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana? Apakah dia berarti su'ul khotimah? Belum tentu, ikhwah. Jangan-jangan dia sudah mengucapkannya dalam hati, tapi dia nggak bisa mengucapkannya di bibir. Kita nggak tahu, ikhwah. Artinya kita jangan berburuk sangka juga dengan dia. Jadi gimana? Kita doakan. Ya, kalau kita talkinkan, meninggal dia, dan kita nggak tahu dia mengucapkan la ilallah, maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan dia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosanya, kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga, memudahkannya, memberikan nikmat alam barzakh, lapangan kuburannya. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Karena tidak ada yang menyebutkan kalau mereka tidak kita ketahui mengucapkan la ilaha illallah berarti dia su'ul khotimah. Enggak juga seperti itu. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah. Para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ikhwah, konsep Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh sedikit pun mencela para sahabat. Tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang boleh mencela para sahabat. Kalaupun para sahabat itu memang manusia, mereka juga bersalah, tapi jelas posisi mereka beda dengan posisi kita. Mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka punya posisi yang jauh lebih dibandingkan kita, sehingga tidak bisa kita samakan mereka dengan kita. Perjuangan mereka bersama Rasulullah, pengorbanan mereka bersama Rasulullah SAW, sampai satu genggam seperti ini, dua telapak tangan mereka berinfak gandum,
itu lebih tinggi nilainya ketimbang kita berinfak emas sebesar Gunung Uhud. Kita tahu Gunung Uhud panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, tingginya sekitar 300 meteran. Demikian ratusan ton. Itu ikhwah. Makanya Rasulullah memberikan keistimewaan. Dan para sahabat pun tahu dengan keistimewaan tersebut. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Maka minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Adapun yang masih hidup enggak aman dari fitnah, terkontaminasi dengan berbagai macam pikiran. Siapa mereka yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabun nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu a'maquhu ilman. Mereka orang yang paling dalam ilmunya. Kemudian sudahlah ilmunya dalam, kemudian wa abarruhum quluban. Hatinya paling baik. Hatinya paling baik. Wa aqalluhum taqallufan, paling sedikit takallufan. Kemudian qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Mereka memang kaum yang Allah pilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dini, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu anhum fadlahum, kalian harus tahu dan fahami bagaimana keistimewaan mereka. Tidak bisa kita pejam mata dengan keistimewaan mereka. Fa'rifu anhum fadlahum, kalian harus tahu dengan keutamaan mereka, yakini keutamaan mereka. Watamassaku bidini wa akhlaqi, bidini wa akhlaqihim. Pegang agama mereka, pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita tetap tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari syubhat-syubhat yang terus dihembuskan oleh orang-orang Syiah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema sahabat penghuni surga. Semoga dari pembahasan yang kita pelajari hari ini dapat menambah keimanan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu